Minggu yang lalu kita udah selesai doa puasa, saudara ya, 40 hari. Tetapi berapa banyak di sini yang waktu minggu ini, saudara, Anda masih ke bawah-bawah gitu ya. Selama minggu ini, saudara, saya kalau makan nggak bisa banyak lagi ya. Puji Tuhan, semoga ini bertahan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita pada waktu kita memulai doa dan puasa. Kira-kira sebulan lebih yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, saudara ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan terus membawa gereja ini ke dalam terobosan demi terobosan. Amin, saudara. Nah, pada hari ini, saudara, masih dalam tema doa. Tetapi saya akan bahas satu tema yang cukup menjadi polemik atau pertanyaan kepada kita. Menjadi tanda tanya yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu pada waktu kita berdoa, tetapi kita merasa doa kita nggak dijawab, saudara. Apakah Tuhan dengar doa-doa kita? Apakah Tuhan tahu kita berseru kepada Dia? Apakah doa kita sampai ke Tuhan, sampai ke sorga? Atau cuma sampai di loteng, saudara, di langit-langit kemudian turun? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, saudara, yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Kenapa jawaban doa nggak datang seketika waktu kita minta, saudara ya? Waktu saya berseru Tuhan, pasti waktu saya berdoa, saya sangat butuh. Detik itu juga saya sangat butuh. Saya berharap waktu kita berdoa, Tuhan langsung cepler gitu ya. Tiba-tiba seperti kalau beli di online shopping, langsung itu ya, instan. Instant delivery gitu ya, instant kurir. Enggak, saudara ya. Nah, kita seringkali minta supaya Tuhan langsung menjawab. Kita bertanya-tanya kenapa terjadi seperti ini gitu ya. Kenapa nggak terjadi seperti yang kita mau? Muncul pertanyaan, apakah kita ada dosa yang menghalangi? Apakah kita membuat Tuhan marah? Tuhan lagi marah mungkin sama saya, makanya Tuhan cuekin saya. Atau banyak pertanyaan, saudara ya. Kenapa Tuhan menunda menjawab anak-anaknya? Dan kenapa kita harus seakan-akan minta terus, kadang-kadang frustasi. Ada saudara di sini yang berdoa mungkin sudah puluhan tahun bagi orang tuamu. Anda sudah berdoa puluhan tahun bagi kakak adikmu. Anda sedang berdoa lama sekali, saudara. Anda lupa kapan ya pertama kali saya berdoa. Tapi sampai saat ini saya terus berdoa dan saya nggak melihat jawaban doa, saudara. Kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Coba katakan kiri kanan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan dan pada hari ini kita akan lihat. Nah, kita berdoa nggak jemu-jemu bukan untuk meluluhkan hati Tuhan. Karena kita minta terus. Akhirnya Tuhan bosan dan katakan, ya udah gua kasih. Bukan berarti kita membuat Tuhan terpaksa melakukan apa yang sebenarnya Tuhan nggak mau lakukan, saudara. Bukan itu, saudara, berdoa atau intisari dari doa tidak jemu-jemu, saudara ya. Nah, kita akan lihat sama-sama, akan belajar sama-sama pada hari ini apa artinya melihat dari semua konteks tentang jawaban doa yang tertunda dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, kita lihat sama-sama ya, Lukas pasal 11 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Tahu nggak, saudara, konteks dari ayat ini Tuhan sedang nggak berkata kepada kita supaya kita minta sekali langsung dapat, cari sekali langsung diterima, saudara, langsung temukan, atau ketok sekali langsung tiba-tiba pintu dibukakan. Enggak, saudara. Anda nggak pernah bertamu ke rumah orang lain cuma ketok, udah gitu tunggu, kok nggak dibuka-bukain pintu ya? Anda akan pasti ketok berkali-kali. Biasanya saya perhatikan kalau ketok itu 3 kali. Kalau yang 3 kali biasa sopan. Kalau 5 kali itu artinya udah kebelet gitu ya. Maksudnya mungkin mau ke toilet atau mau kemana gitu ya. Itu artinya ada sesuatu yang urgent. Tapi kita nggak pernah berdoa sekali, minta sekali, atau cari sekali. Di mana pulpen saya? Ada di dekat kamu? Nggak ada, padahal cuma lihat sekali gitu ya. Kita akan lihat berkali-kali. Nah, konteks dari ayat ini nggak cuma minta sekali. Dalam bahasa aslinya itu mengisyaratkan bahwa apa yang kita minta, yang Tuhan suruh kita minta itu dilakukan beberapa kali, saudara. Dilakukan berulang-ulang kali. Nah,
Karena itu menunjukkan keseriusan kita, saudara. Coba kita lihat di terjemahan yang lain. Ini dari Alkitab bahasa Indonesia yang mudah dibaca, saudara ya. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris juga menyiratkan hal yang sama. Dikatakan demikian, jadi aku bilang kepadamu, teruslah meminta, maka Allah akan memberikan kepadamu. Teruslah mencari, ya, dikatakan teruslah mencari, maka kamu akan temukan. Teruslah ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di ayat berikutnya, di situ dikatakan, dia, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dia yang tekun meminta akan dapat. Dia yang tekun mencari akan temukan. Dia yang tekun mengetuk, pintunya akan dibukakan bagimu. Jadi saudara, ternyata pada waktu Tuhan berkata-kata tentang meminta ini, kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin kita melakukan dengan ketekunan. Coba katakan sama-sama ketekunan. Ayat-ayat ini berbicara mengenai ketekunan. Meminta dengan tekun, mencari dengan tekun, mengetok pintu dengan tekun juga. Yesus sedang berbicara tentang ketekunan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus lagi katakan bahwa kita harus bertekun, kita harus berjaga-jaga, dan kita harus bersyukur, saudara. Nah, ada beberapa alasan kenapa Tuhan ingin kita berdoa dengan tekun, saudara ya. Nah, ada 3 alasan yang saya akan sampaikan di sini. Jadi kita sama-sama perhatikan dengan benar, kita sama-sama melihat dengan baik-baik ya saudara ya. Pertama, ketekunan membuat kita fokus kepada Tuhan. Pada waktu kita bertekun kepada Tuhan, bertekun kepada Dia, kita akan fokus kepada Tuhan. Perhatian kita akan tujukan kepada Dia. Fokus adalah sesuatu yang berharga yang kita berikan kepada Tuhan. Pada waktu kita berfokus kepada sesuatu, perhatian kita curahkan kepada hal tersebut, saudara. Waktu Anda fokus kepada ujian, Anda sedang menitik beratkan segala perhatian Anda kepada apa yang topik yang sedang akan diuji, saudara, kepada Anda. Anda memberikan hidup Anda pada waktu kita berfokus, memberikan perhatian. Nah, itulah persembahan yang terbesar yang kita bisa berikan kepada Tuhan, saudara. Perhatian kita, fokus kita. Kalau Anda memberikan fokus Anda kepada Tuhan, perhatian Anda kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang paling luar biasa yang Anda bisa berikan kepada Tuhan. Nah, Raja Daud dia tahu persis, dia tahu betul saudara, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 15 dikatakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Daud katakan, mataku terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku. Mataku terarah kepada Tuhan sebab Dia selalu menolong aku, Dia selalu menyelamatkan aku. Saudara, Daud dikatakan dia adalah hamba Tuhan yang sangat dekat di hati Tuhan. Kenapa? Dia tahu memberikan perhatian yang penuh kepada Tuhan. Dia tahu memberikan perhatian dan fokusnya kepada Tuhan dibandingkan pada hal-hal yang lain, saudara. Dibandingkan kepada hal-hal yang dia inginkan. Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, apakah kita mencari wajah Tuhan selalu? Enggak tentu, saudara. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita enggak taruh perhatian kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menaruh perhatian kepada diri kita sendiri, saudara ya. Dan kita mengalami banyak masalah. Nah, doa dalam ketekunan membuat kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, saudara. Waktu Anda tekun berdoa, Anda bisa mengevaluasi diri sendiri. Apakah doa yang saya doakan ini benar-benar prioritas saya? Apakah doa yang saya naikkan ini benar-benar sesuai dengan keinginan saya? Atau hal yang lain, saudara, atau sesuatu yang berbeda. Karena sebenarnya ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita sedang mencari wajah Tuhan, saudara. Waktu kita sedang berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun, kita sedang mencari Dia, mencari hatinya, mencari apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, saudara. Waktu kita berdoa dengan tekun, berfokus kepada Dia, saudara. Matius 6 ayat 33 katakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Dan Tuhan janji, waktu kita mencari Dia, fokus kepada Dia, perhatian kepada Dia, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita, saudara. Tuhan akan memberikan semuanya, ya, waktu kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Yang terutama bagi Tuhan yaitu mencari wajah Tuhan. Itu yang paling penting. Waktu kita berdoa, mencari wajah Tuhan, berfokus kepada Dia, saudara. Nah, kedua, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada waktu kita tekun berdoa, saudara ya. Tekun berdoa membuat kita bertumbuh, saudara. Waktu Anda tekun berdoa, itu memberikan pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Ketika keinginan dan doa kita tertunda, saudara, di situ kedewasaan kita diuji, karakter kita diuji, saudara. Waktu kita menanti jawaban Tuhan, saudara ya.
Kedewasaan dan karakter seseorang nggak terlihat pada waktu keadaan enak-enak aja, nggak terlihat di situ, saudara. Waktu planningnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya. Semua orang bisa jadi baik, saudara, pada waktu semua berjalan dengan baik, saudara. Berjalan dengan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi pada waktu keinginan tidak tercapai, pada waktu planning kita, saudara, nggak berjalan dengan baik. Di situ karakter seseorang terlihat, saudara ya. Aslinya terlihat di situ. Siapa orang itu, saudara? Siapa diri kita sendiri terlihat pada waktu kita ada dalam tekanan. Pada waktu kita hidup kita nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Pada waktu fokus kita dan perhatian kita menjadi terdistraksi, saudara. Dan pada waktu rencana kita nggak berjalan, saudara. Itu menyingkapkan karakter kita, menyingkapkan kedewasaan kita. Nah, contohnya kalau Anda punya anak balita, kemudian dia minta sesuatu, pengen banget sesuatu. Kemudian Anda katakan, tunggu ya. Wah, saudara, apa yang terjadi? Bisa tantrum, saudara, bisa ngambek. Pokoknya bisa nangis, bisa teriak, saudara. Kenapa? Karena dia masih kecil, saudara ya. Kapasitas kedewasaannya belum bisa menanggung dan belum bisa deal dengan ketidakmampuan dia untuk menerima apa yang dia inginkan, saudara. Ini berhubungan dengan kedewasaan. Orang anak-anak yang masih balita, saudara, mereka kurang mampu untuk menahan diri. Mereka kurang mampu untuk bisa menunggu atau menunda atau mengerti bahwa ada waktu yang terbaik, ada waktunya untuk menerima apa yang mereka mau, saudara ya. Nah, ketika jawaban doa kita belum diterima, di situ kedewasaan dari orang Kristen juga diuji, saudara ya. Waktu kedewasaan kita masih belum bertumbuh, saudara. Di situ kita akan mau, saudara, apa yang kita mau dapatkan saat itu juga, saudara. Pada waktu yang kita cari, saudara, nggak dapat, kita memaksakan diri. Banyak orang waktu tahu bahwa apa yang dia inginkan nggak bisa dia dapatkan segera, mulai cari cara bagaimana cara mendapatkannya. Kadang-kadang mulai pinjam uang di pinjaman online, saudara. Kadang-kadang melakukan sesuatu, saudara, yang memaksakan diri, saudara. Padahal Tuhan akan jawab apa yang dia minta, tetapi Tuhan katakan tunggu nanti. Nah, kita ini, saudara, manusia yang nggak sabar, seringkali, saudara, potong kompas, saudara. Seringkali kita nggak menunggu proses, nggak mengikuti proses, saudara. Kita nggak mengikuti alur yang Tuhan mau, saudara. Kita senggol sana, senggol sini, saudara. Kita potong kompas, saudara. Kita pakai jalur cepat. Kita sogok kiri, sogok kanan. Supaya apa yang kita mau bisa kita dapatkan, saudara. Itu, saudara, tanda ketidakdewasaan. Kita harus percaya kepada prosesnya Tuhan. Amin. Nah, sabar, saudara. Coba katakan kiri dan kanan, sabar. Supaya ada waktunya Tuhan, waktu kita terima. Di situ kebahagiaan kita memuncak, saudara. Kesabaran adalah tanda kedewasaan. Amin, saudara. Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita ngomong, dia sudah tahu, saudara, apa yang kita butuhkan, saudara. Kita harus belajar bahwa dia adalah Bapa yang mengasihi. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan dia tahu kapan waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Karena itu, nantikan Tuhan, saudara. Nantikan jawaban Tuhan. Waktu kita menunggu, Allah bekerja, saudara. Waktu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, Allah menunggu, saudara. Sampai kita menyerah, baru Allah bekerja. Jadi berserah kepada Tuhan. Terkadang Tuhan menunda, saudara, apa yang kita minta. Karena kita belum siap menerima jawabannya. Allah perlu bekerja mempersiapkan karakter kita, saudara, sebelum jawaban dia berikan kepada kita. Supaya waktu jawaban doa diberikan dan ternyata waktunya nggak tepat, kedewasaan kita belum cukup untuk menanggung jawaban doa itu. Kita nanti, saudara, bisa rusak oleh jawaban doa itu, saudara. Kita bisa dihancurkan oleh jawaban doa itu. Kalau kita nggak sanggup mengelola apa yang akan Tuhan percayakan kepada kita, nggak mungkin Tuhan akan berikan kepada Anda 1 triliun rupiah dalam hati, saudara. Kemudian kita nggak siap untuk menanggungnya, saudara. Saya yakin kalau saya memberikan sesuatu kepada Matthew misalnya, saya akan pelajari usianya berapa, tingkat tanggung jawabnya berapa. Untuk saya belikan ini, saudara, Metro Mini misalnya, supaya dia punya usaha. Saya akan tunggu, saudara, misalnya untuk waktu yang tepat. Ada proses. Mungkin sebelum saya belikan Metro Mini atau angkot, saudara, saya akan kasih tahu bisnis. Saya akan kasih tahu bagaimana ngurus kir. Saya akan kasih tahu bagaimana prosesnya, saudara. Supaya waktu saya kasih, dia nggak pakai untuk kebut-kebutan, saudara. Dia nggak akan pakai itu untuk hal-hal yang lain. Tuhan akan berikan kepada kita pada waktu kita siap untuk menerimanya, saudara. Amin. Jadi berhentilah komplain, mulailah
untuk belajar percaya kepada Tuhan. Ada waktu yang tepat. Coba tepuk kiri kanan dan katakan ada waktu yang tepat. Percayalah bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Waktu Anda minta, Tuhan pasti dengar, saudara ya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan gak dengar. Seakan-akan Tuhan jauh, Tuhan gak peduli, saudara. Seringkali, saudara, Tuhan izinkan kita merasa bahwa Tuhan jauh. Tapi Tuhan gak pernah jauh dari kita, saudara. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu gak mendengar kita. Kita dicuekin, kita sendirian, saudara. Kita terabaikan. Nah, saat itu terjadi, saudara, ada pertanyaan yang harus Anda jawab di dalam diri Anda, saudara. Apakah iman Anda kepada Tuhan tergantung dari perasaan Anda? Karena perasaan kita berbeda, selalu berubah-berubah, saudara. Kadang-kadang kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Karena mungkin di YouTube dengar kesaksian orang, saudara. Kita jadi sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita merasa sangat jauh dari Tuhan. Kalau iman Anda kepada Tuhan, hubungan Anda kepada Tuhan tergantung dari perasaan Anda. Aduh, saudara. Anda akan merasa jauh dalam satu waktu, 3 jam kemudian Anda akan merasa dekat sekali. Dan itu adalah kesempatan iblis pada waktu kita merasa jauh dari Tuhan. Ingat, waktu kita merasa jauh dari Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa, saudara, Hawa, dia merasa Tuhan jauh dari dia, itu kesempatan buat iblis untuk masuk. Itu jadi kesempatan buat iblis untuk masuk pada Adam juga, saudara. Tuhan ada, Tuhan dekat dengan kita, saudara. Tapi terkadang Tuhan izinkan pengalaman padang gurun ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk menguji kita, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan, untuk menguji kamu. Pada saat Anda nggak merasakan Tuhan, apakah Anda tetap akan melakukan apa yang Tuhan mau? Ada satu iklan, saudara, yang saya lihat tahun 2006 kemarin. Mungkin Anda yang sudah lahir pasti tahu ini. Matthew belum lahir soalnya. Ada tulisan di itu ya. Cuma taat kalau dilihat. Coba tunjukkan iklannya, ada ya. Pernah lihat nggak ini? Ini lucu banget sampai masuk ke berita-berita internasional waktu itu. Dikatakan perusahaan rokok membuat iklan yang sangat humoris tetapi sangat mengena. Cuma taat kalau dilihat. Kemudian ada polisi dengan kacamata hitamnya, saudara ya. Apakah Anda cuma taat kalau merasa dilihat? Kalau merasa dekat dengan Tuhan, apakah Anda tetap percaya dan melakukan kehendak Tuhan? Pada waktu Anda nggak merasa, ya, dalam tanda kutip nggak merasa, karena Tuhan selalu dekat dengan Anda, saudara. Tuhan nggak pernah jauh dari anak-anaknya. Allah seringkali menguji kita. Satu kali, saudara, Tuhan menguji Raja Hizkia. Ya. Saya mau ajak kita buka sama-sama di 2 Tawarik 32 ayat 31. Nah, Hizkia ini, saudara, Raja Hizkia, dia raja yang baik, saudara. Raja yang takut akan Tuhan, tetapi kehidupannya, saudara, seperti itu ya. Kadang-kadang dia merasa dekat dengan Tuhan, kadang-kadang dia merasa jauh. Kadang-kadang dia sangat taat kepada Tuhan, tapi beberapa kali dia mundur, saudara ya. Maju mundur. Seperti kebanyakan orang-orang Kristen saat ini gitu ya. Kadang-kadang merasa sangat dekat dan taatnya luar biasa, tapi kadang-kadang menyebalkan gitu ya sama Tuhan mungkin ya. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya, dikatakannya, untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk apa, saudara? Mencobainya, supaya diketahuinya isi hatinya. Siapa yang ketahui isi hati Hizkia? Supaya Hizkia maksudnya bisa mengevaluasi diri. Pada waktu dia merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang-orang Babel tentang bagaimana Tuhan mengadakan tanda ajaib dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di dalam 2 Tawarik 32 ini, di situ kita melihat bagaimana bagaimana Raja Hizkia itu sangat setia. Nah, walaupun Raja Hizkia itu jatuh bangun dalam kehidupan imannya kepada Tuhan, dia meninggal, dia kembali kepada leluhurnya, saudara. Dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Raja yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan, saudara. Nah, Tuhan seringkali menguji kita sama seperti Raja Hizkia. Menguji kita pada waktu kita merasa ditinggalkan. Sebagai gembala, saudara, di tempat ini saya ingin ingatkan kepada Anda, saudara ya, bahwa Tuhan sangat dekat dengan Anda. Tuhan gak pernah jauh dari Anda. Karena itu kalau Anda merasa jauh dari Tuhan, jangan andalkan perasaan, saudara. Andalkan firman Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percaya kepada ini, bukan kepada perasaan kita, saudara. Amin. Sebelum terobosan terjadi, saudara, sebelum terobosan terjadi, akan ada ujian, saudara, yang akan Anda alami, saudara. Akan ada ujian. Apakah Anda siap untuk menerima apa yang akan Tuhan berikan kepada kita?
Tuhan akan menguji motivasi kita, Tuhan akan menguji prioritas kita, Tuhan akan menguji kedewasaan kita, saudara ya. Sebelum terobosan Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Dia akan menguji hati kita, apakah kita siap menerima jawaban doa atau berkat Tuhan. Nah, Allah selalu mementingkan karakter daripada jawaban doa. Selalu apapun yang Tuhan kerjakan, dia akan membuat kita semakin bertumbuh serupa dengan gambaran Kristus, saudara. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita adalah, apakah kita bersedia Tuhan mengubah kita sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan, ubahlah suasana kantor saya, Tuhan. Karena suasana kantornya itu nggak enak rasanya ya. Menurut orang ini gitu ya, saya nggak kasih contoh orang lain, cuma imajinasi aja. Oh di kantornya ini orang-orangnya jutek, aduh nggak betah lama-lama kerja di kantor ini. Kemudian dia berdoa, Tuhan ubahlah suasana di kantor ini. Yang akan Tuhan rubah orang tersebut, saudara. Dia untuk menjadi lebih sabar, Tuhan mengubah dia untuk menjadi lebih mengasihi, untuk lebih pengertian, untuk lebih memahami orang lain, mengerti, saudara. Jadi pada waktu kita berdoa untuk Tuhan merubah sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan pertama-tama akan mengubah kita dulu, saudara. Pada waktu kita berdoa, Tuhan ubahlah orang ini, Tuhan. Mungkin mengubah istri kita, mengubah suami kita, mengubah orang tua kita, mengubah teman kita. Sebelum Tuhan mengubah mereka, Tuhan akan mengubah kita dulu, saudara. Untuk lebih mengasihi, untuk lebih memaafkan, untuk lebih mengedepankan hal-hal yang baik. Untuk beriman bahwa Tuhan juga berproses dalam kehidupan mereka, saudara. Berserah kepada tuntunan Tuhan, berserah kepada pembentukan Tuhan. Karena yang akan Tuhan rubah, dan yang Tuhan ingin rubah, yaitu karakter kita, saudara, dibandingkan keadaan dan kondisi kita di sekitar kita, saudara. Nah, ada satu peristiwa sama yang ingin tunjukkan. Coba Matius pasal 21 gitu ya, ayat 18. Satu kali firman Tuhan katakan gini, ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, itu Yesus laparnya. Kemudian dekat jalan itu, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Ih gile ya kalau Yesus lapar. Apakah begitu? Enggak, murid-murid katakan, gimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Saudara, Yesus enggak melakukan ini karena lapar, kesel karena lapar. Kalau saya mungkin lakukan itu gitu, begitu lapar cari pohon, enggak ada buah, kering. Tapi Yesus melakukan itu dengan satu maksud, saudara ya. Yesus melakukan ini dengan ada maksud, yaitu Yesus ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Coba kita lihat di ayat yang ke-21 sampai 22. Yesus lagi mengajar mereka tentang doa, saudara ya. Bukan karena kesel, karena lapar gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus lagi mengajarkan sesuatu kepada murid-murid. Yesus menjawab mereka waktu muridnya tanya, kok bisa langsung kering, sekonyong-konyong jadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat membuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu bagian yang ketiga, saudara, yang akan kita lihat. Ketekunan akan memperkuat iman kita, saudara. Amin. Waktu kita tekun, iman kita akan kuat, saudara. Nah, iman itu seperti otot. Cara memperkuat iman sama seperti cara memperkuat otot. Harus ada beban-beban yang kita alami supaya otot itu menjadi kuat. Harus ada beban-beban yang Anda alami supaya iman kita jadi kuat. Untuk memperkuat otot, kita nggak bisa memperkuat otot dengan elus-elus. Cepet gede ya, cepet gede. Nggak bisa, saudara. Harus ditaruh beban. Harus ditaruh sesuatu yang bisa dipaksa untuk mengangkat sesuatu yang nyaris nggak bisa diangkat oleh otot ini. Nah, pada waktu itu terjadi, kita akan semakin kuat, saudara. Otot-otot akan semakin kuat, saudara. Otot-otot akan semakin berkembang, semakin besar. Demikian juga dengan iman, saudara. Ujian demi ujian yang kita alami, itu yang membuat iman kita tambah kuat, saudara. Ujian demi ujian yang kita lewati, itu akan membuat kita
semakin tetap percaya kepada Dia, saudara. Ketika doa-doa nggak dijawab, saudara, atau belum dijawab oleh Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Dia? Apakah kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat jawaban doa itu, saudara? Apakah kita tetap percaya sekalipun jawaban doa sepertinya belum kelihatan tanda-tanda, saudara? Saya mau katakan di sini ya, saudara. Allah selalu menjawab doa. Dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Allah selalu menjawab doa dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin jawaban doa yang Tuhan berikan gak sesuai dengan keinginan kita. Gak sesuai dengan cara kita. Gak sesuai dengan waktunya kita. Gak sesuai dengan gambaran kita. Waktu Tuhan memberikan jawabannya dan kita menerimanya seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Kadang-kadang gak seperti itu. Tetapi Tuhan selalu menjawab doa. Ada 4 jawaban doa, saudara, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Coba slide berikutnya. Pertama, ketika doanya salah, jawaban Tuhan pasti tidak. Pada waktu kita berkata, Tuhan berikan kepada saya sesuatu, saudara, yang akan mengganggu kita dan merusak kita dan membuat kita terdistraksi dari Tuhan. Tuhan akan kasih jawaban, enggak. Tapi itu adalah jawaban doa. Dan setiap jawaban doa selalu Tuhan tahu yang terbaik bagi Anda, saudara. Itu sebabnya kalau Tuhan jawab tidak, bersyukurlah, bersukacitalah. Banyak orang yang berdoanya, Tuhan, kalau ini bukan kehendak Tuhan, halangi saya Tuhan. Tapi maksa gitu, halangi saya Tuhan, tolong Tuhan. Kalau Tuhan gak mau saya lakukan ini, tahan saya Tuhan, tahan. Padahal dia mau, dia maksa, saudara. Kalau Tuhan jawab tidak, tapi kalau kita maksa, bisa jadi enggak? Kemudian salahin Tuhan. Saya udah bilang tahan saya Tuhan. Halangi saya Tuhan. Kenapa Tuhan enggak menghalangi saya? Lu maksa gimana? Emang Tuhan mau ketok, tiba-tiba pingsan. Kemudian enggak jadi, saudara. Enggak, saudara ya. Allah hanya akan memberikan kepada Anda apa yang paling baik bagi Anda, saudara. Apa yang paling baik bagi Anda. Kedua jawabannya yaitu ketika bukan doanya benar. Tapi yang salah orang yang berdoanya gitu ya. Jawaban Tuhan pasti tunggu, supaya kita bertumbuh dulu, supaya kita menjadi dewasa, cukup dewasa, sebelum Tuhan memberikan jawaban doa ini. Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita doakan, ketika Tuhan tahu kita perlu proses dulu. Izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan membuat kita menjadi kuat, dewasa, dan bertanggung jawab. Karena ada karakter demi karakter yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga ketika jawaban doa itu datang, jawaban doa itu tidak menghancurkan kita. Kalau anak kita di balita minta dibeliin pisau belati atau celurit 1,5 meter, saudara, kita nggak akan mungkin kasih, saudara. Kenapa? Karena kita tahu itu akan menghancurkan dan mencelakakan mereka. Kita tahu ada waktunya, oke, akan saya kasih. Soalnya nanti masa depan kamu akan jadi petani. Saya akan kasih kamu celurit pasti. Tetapi tunggu, jangan sekarang. Kalau saya kasih sekarang, kamu cuma akan tawuran nanti. kamu cuma akan lakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan kamu. Gitu ya. Mungkin Tuhan ingin kita belajar penguasaan diri. Mungkin Tuhan ingin kita belajar sabar sebelum Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Mungkin Tuhan ingin kita rendah hati. Tuhan ingin kita mengasihi. Tuhan ingin kita murah hati, saudara. Sebelum Tuhan memberikan jawaban dari doa kita. Jadi pada waktu kita yang salah atau kita belum siap, saudara, jawaban Tuhan yaitu bertumbuh dulu. Ada waktunya. Ketiga, saudara, ketika waktunya kurang tepat, saudara, jawaban Tuhan yaitu tunggu. Mungkin karakter kita udah pas, udah cocok, udah siap menerimanya. Tetapi waktunya belum tepat. Tuhan akan katakan, tunggu, akan datang waktunya. Ketika jawaban doa menemukan timing yang tepat, maka jawaban doa itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, indah pada waktunya, kata firman Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 3. Saya akan ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan ini, catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu akan segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi, meskipun tampaknya masih lama. Tapi tunggu aja, saat itu pasti akan datang. Dan tidak akan ditunda. Seringkali Tuhan mau, udah yang kamu minta itu udah mantap. Kamu udah siap menerimanya, tetapi jangan sekarang.
Jangan sekarang kalau kamu dapat sekarang dan lakukan sekarang. Kebahagiaanmu nggak akan sama seperti kalau saya akan berikan pada waktu yang tepat dan terbaik bagi kamu. Kalau diberikan sekarang, nanti kesuksesannya, kemungkinan suksesnya akan semakin kecil. Karena momennya nggak tepat, waktunya nggak tepat. Ada waktunya, saudara. Dan Tuhan seringkali membuat kita menunggu, saudara. Dan bukan berarti Tuhan nggak menjawab doa. Tuhan katakan, wah itu mantap sekali permintaan kamu, tapi tunggu ya sebentar lagi ya, sabar. Aku tahu waktu yang paling tepat. Dan jawaban yang keempat, ketika kita berdoa dan Tuhan akan menjawab pada waktu doa, karakter kita, dan waktunya tepat, Tuhan pasti akan jawab ya. Amin. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita mau. Inilah 4 jawaban doa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Jadi pada waktu Anda yang sudah berdoa selama beberapa waktu lamanya, percayalah Tuhan dengar doa kita. Pada waktu Anda berdoa pertama kali, ketika Anda naikkan doa, Tuhan sudah dengar doa Anda. Dan Tuhan sudah menjawab. Jawabannya ini, saudara. Mungkin Tuhan jawaban, tidak, jangan. Itu berbahaya bagi kamu. Mungkin Tuhan katakan, aku akan berikan, tapi kamu perlu bertumbuh dulu. Saya akan proses kamu sebelum kamu menerima jawaban doa ini. Atau Tuhan katakan, wah permintaan kamu itu pas. Karakter kamu pas, tapi waktunya nggak pas. Tunggu ya, sabar. Aku akan memberikan dan itu akan menjadi sukacita yang besar bagi kamu. Atau pada waktu ketika semuanya inline, semuanya pas, semuanya cocok, Tuhan akan berikan jawabannya, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bersabar, saudara. Izinkan Tuhan memproses kita kalau kita perlu diproses. Kita perlu bertumbuh. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Izinkan Dia memperbaharui karakter kita, menaikkan iman kita. Izinkan Dia install sesuatu dalam diri kita, saudara, sehingga kita layak dan kita bisa menerima jawaban doa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, saudara. Ada ayat firman Tuhan yang terpendek di dalam Alkitab, saudara. Firman Tuhan yang paling pendek dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Inggris beda lagi firman Tuhan yang paling pendek, ayat yang paling pendek di Alkitab bahasa Inggris, yaitu lalu menangislah Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan Jesus wept. Cuma pendek. Tapi dalam bahasa Indonesia yang paling pendek yaitu ayat ini, saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ini adalah ayat yang Tuhan katakan kepada kita semua. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu. Dalam beberapa kali ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Ini kalau mau hafalan yang kalau Anda belum pernah menghafal ayat, ini paling cepat, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ih, gampang banget. Lakukannya susah, saudara. Lakukannya butuh ketekunan. Tapi Tuhan katakan, tetaplah berdoa, saudara. Kita lihat ayat yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat 9. Kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Stop dulu. Termasuk berdoa, saudara. Jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa bagi pertobatan kakak Anda atau adik Anda. Jangan bosan-bosan berdoa bagi pertobatan orang tua Anda. Jangan bosan-bosan berdoa bagi pertobatan orang lain. Jangan bosan-bosan berdoa untuk terobosan, saudara. Kita lanjutkan. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa.